Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari jurusan RPL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu kimia dalam teknik mesin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fahri Imamul Ambiyah, Dia Pematawangsa, Nur Alvina, dan Feni Amelia. Sebelum mengetahui pentingnya ilmu kimia dalam teknik mesin, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Secara istilah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat dari skala atom hingga molekul dan perubahan energi yang menyertai suatu perubahan materi atau zat. Sedangkan menurut Chang 2005, ilmu kimia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Dalam penerapannya, ilmu kimia dapat diterapkan dalam berbagai macam bidang, seperti bidang kesehatan dan kedokteran, bidang energi dan lingkungan, bidang bioteknologi, bidang bahan pangan dan pertanian, bidang mekanika, bidang sipil, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara khusus tentang pentingnya ilmu kimia dalam bidang teknik mesin. Sebelum mempelajari lebih lanjut, ada pentingnya kita mengenal apa itu teknik mesin. Pengertian teknik mesin. Teknik mesin atau teknik mekanika merupakan bidang keilmuan yang mempelajari prinsip dasar fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan memelihara sebuah sistem mekanik. Ilmu ini terdiri dari sejumlah cabang ilmu, yaitu mekanika, teknik material, kinematika, termodinamika, dan energi. Secara umum, teknik mesin terdiri dari perancangan mekanik dan konstruksi, proses manufaktur dan sistem produksi, konversi energi, dan metalurgi. Adapun peran ilmu kimia dalam bidang teknik mesin, yang pertama yaitu menentukan material berdasarkan sifat dan komposisi logam yang baik dalam pembuatan mesin. Yang kedua, mempelajari sifat yang dijadikan komposisi bahan bakar dan minyak pelumas pada mesin. Yang ketiga, perawatan dan pemeliharaan material mesin. Yang keempat, memecahkan masalah korosi pada mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu menentukan material berdasarkan sifat dan komposisi logam yang baik dalam pembuatan mesin. Dalam menentukan material mesin yang baik, kita perlu mengetahui sifat-sifat dan komposisi logam penyusun. Untuk mengetahui hal itu, kita perlu mempelajari ilmu kimia yang membahas tentang sifat senyawa dan struktur logam yang akan dipakai. Hal ini diperuntukkan agar kita mendapatkan komponen penyusun yang tepat. Salah satu contohnya yaitu dalam pembuatan blok mesin. Dalam pembuatan blok mesin diesel maupun bensin, bahan yang sering dipakai yaitu baja campuran besi dan aluminium. Baja yang memiliki karakteristik kuat dan kokoh dicampur dengan aluminium yang ringan dan tahan korosi menghasilkan blok mesin yang bagus, tetapi memiliki massa yang besar. Seiring berkembangnya zaman, berat pada blok mesin menjadi masalah yang krusial guna meningkatkan efisiensi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ilmu kimia kembali berperan penting agar didapatkan logam yang bersifat kuat, bermassa ringan, dan tahan terhadap korosi. Dan didapatkanlah logam campuran magnesium AMC, SC1, dan grafit baja yang dipadatkan. Peranan ilmu kimia selanjutnya yaitu mempelajari sifat yang dijadikan komposisi bahan bakar dan minyak pelumas pada mesin. Dalam menjalankan suatu mesin, pastinya kita membutuhkan bahan bakar. Dengan ilmu kimia, kita dapat mengetahui bahan bakar apa saja yang tepat untuk mesin kita. Contohnya yaitu bensin dan solar. Bahan bakar bensin biasa digunakan pada mesin kendaraan ringan yang memiliki kompresi rendah. Sifatnya yang mudah terbakar sangat cocok untuk mesin yang lebih mengandalkan akselerasi dan power kuda tinggi tanpa memperdulikan torsi. Lain halnya dengan bahan bakar bensin, bahan bakar solar lebih cenderung digunakan pada mesin kendaraan berat yang memiliki kompresi tinggi. Bahan bakar ini sangat cocok digunakan pada mesin yang lebih mengandalkan torsi dan mengesampingkan akselerasi. Bensin sendiri memiliki berbagai macam jenis tergantung nilai oktannya. Semakin tinggi nilai oktan, maka semakin rendah kadar timbalnya. Begitu pula sebaliknya. Di sini, kita dapat mengetahui bahwa ilmu kimia berperan penting dalam menyusun komposisi bensin tersebut agar didapatkan komposisi yang pas. Sama halnya dengan bahan bakar, penggunaan ilmu kimia juga berperan penting dalam meracik minyak pelumas agar didapatkan komposisi yang pas,
sesuai dengan kebutuhan dari mesin yang akan digunakan. Yang ketiga, ilmu kimia juga berperan penting dalam perawatan dan pemeliharaan material mesin. Tindakan ini bertujuan untuk memperpanjang kondisi mesin. Jadi, percuma dong apabila kita memiliki mesin yang bagus tapi tidak dibarengi dengan perawatan yang baik. Salah satu contoh produk yang dikembangkan berdasarkan ilmu kimia tersebut yaitu WD-40. Produk ini merupakan pelumas yang melapisi mesin yang berfungsi melindungi mesin dari korosi. Produk lain yang juga dikembangkan berdasarkan ilmu kimia yaitu antiras yang berfungsi membersihkan karat pada mesin. Yang keempat, ilmu kimia juga dapat berperan dalam memecahkan masalah korosi pada mesin. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah bagian logam mesin terjadi korosi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu electroplating. Electroplating atau penyepuhan merupakan salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit. Proses electroplating banyak dilandasi oleh elektrokimia. Electroplating memberikan perlindungan pada logam yang diinginkan dengan memanfaatkan logam-logam tertentu sebagai lapisan pelindung. Misalnya tembaga, nikel, krom, perak, dan sebagainya. Selain dengan electroplating, cara lain yang dapat digunakan yaitu dengan melapisi mesin dengan cat. Tindakan ini dapat mencegah terjadinya kontak langsung antara mesin dengan udara, sehingga proses terjadinya korosi dapat dicegah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.